Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, seperti biasa kita bacakan satu Al-Fatihah lagi untuk kedua orang tua kita. Bagi yang orang tua yang sedang sakit bisa segera disembuhkan, yang belum haji segera diberangkatkan, kemudian yang orang tua yang sedang memiliki hajat segera dikabulkan dan diangkat derajatnya, yang sudah di alam kubur diterangkan, diampuni semua dosa-dosanya yang tusuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Kirimkan ke satu teman yang hari ini belum bisa berangkat. Mungkin karena belum kita kasih tahu, atau mungkin belum diajak, atau mungkin memang belum mau. Kita sedekahkan satu Al-Fatihah ini, mungkin akan membuka hatinya, dan siapapun yang mengajak itu akan menjadi dorongan kebaikan seumur hidupnya. Oke, sepakat ya? Sebutkan salah satu teman yang satu saja cukup, yang minggu depan akan kita ajak ke sini. Malam ini kita doakan dulu. Oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tadi ada yang nggak dapat broadcast SMS? Ada? Semuanya dapat? Atau mungkin nggak dapat karena nggak punya HP? Nggak mungkin lah ya. Tema malam ini adalah perjalanan menuju negeri bidadari. Setelah di broadcast, ternyata yang teman-teman putri protes, kenapa nggak perjalanan menuju bidadara? Nah ini kan yang samping sini kan bidadara semua. Kalau mengakui bidadara, bidadara ataupun bidadari sebetulnya sama saja. Itu hanya istilah untuk cowok atau cewek. Ketika kita di akhirat nanti ada hadiah bidadari dan bidadara. Bagi yang memang di dunia sukanya si cowok, sukanya bidadara, mungkin di sana juga dapat hadiahnya sama. Ini kurang dalam sebuah kisah, ternyata di kampung akhirat nanti ada hadiah yang disebut bidadara ataupun bidadari untuk mengecek nikmatnya surga. Dulu kan kita pernah bahas apa sih yang membedakan antara surga dan dunia, nikmatnya ada di mana. Kalau ketika kita di dunia, ketika kita minum enaknya hanya ada di bagian mulut kan gitu kan. Ketika kita makan ada di mulut, ketika kita melihat ada di mata, ketika musik dan lain sebagainya ada di telinga. Namun di dunia ini hanya ada satu yang membuat gambaran di sana itu nikmat, adalah ini sambil cek sound. Salah satunya adalah seperti seks gitu, seperti hubungan suami istri. Jadi jomblo-jomblo yang belum mudeng pura-pura ngerti lah, nggak apa-apa. Itu nikmatnya kan dari kaki sampai ubun-ubun. Kalau yang jomblo mungkin katanya ya, kalau saya kan sudah merasakan beda. Di akhirat nanti ketika kita makan itu nikmatnya sama dari kaki sampai ubun-ubun, bayangin. Jadi untuk menggambarkan sekelumit yang ada di dunia ini hanya ada di situ. Kalau di akhirat ngapa-ngapain aja, sepak bola aja loh nikmatnya kaki sampai ubun-ubun. Terus kemudian main kelereng gitu, nikmatnya kaki sampai ubun-ubun. Mungkin dolanan apa meneh ya tadi ya, selumpringan gitu ya.
main tali apa segala macam, itu nikmatnya kaki sampai ubun-ubun. Jadi semuanya nikmat semua. Itu berkali lipat dari yang ada di dunia. Makanya ya ini kalau masih di dunia itu begini, masih kadang-kadang putus gitu. Kalau di sana nikmatnya sama, itu dari kaki sampai ubun-ubun. Nah, malam ini akan kita bahas apakah betul ada sebuah perjalanan yang menuju ke sana untuk kita bisa dapat bidadari ataupun bidadara, atau yang bencong kebetulan kayaknya belum ada info ya tadi sana ya, mungkin belum ada. Nanti kalau request karena di surga boleh apa saja ya mungkin ada. Memang merequest doanya sudah dari sekarang. Wajahnya sih ada nggak ada lah ya. Nah, perjalanan menuju ke sana pastinya dilalui dengan proses yang namanya kematian. Setelah mati baru menuju ke sana kan. Nah, ternyata mati kan ada macam-macam. Akan kita bahas mulai dari mati yang wajar, tidak wajar, diinginkan, tidak diinginkan, mati suri dan sebagainya, kan banyak jenis-jenis orang menuju kematian. Nah, mungkin ada yang membedakan. Kalau yang mati rasa itu mungkin karena jomblo yang sudah lama, itu beda. Itu tidak menuju ke bidadari atau bidadara. Dua-duanya memang nggak dapat, di dunia aja nggak dapat, apalagi di akhirat kan. Kita akan bahas itu malam ini sambil menunggu mic-nya. Sudah beres mas? Atau mau cek sound nanti sampai jam 10? Sambil jalan lah ya. Besok mungkin kita perlu saving, ada megapun di sini lah. Ya, ini Mas Tomo masih jomblo juga, monggo enggak kalau ada yang kerso, kalau enggak ya memang wajar kalau enggak dapat ya. Kalau ngasih kopi aja telat terus ya. Ya, bagi teman-teman yang belum pernah dapat materi ini, sebetulnya ini materi pertama kali dulu acara nongkrong bebat. Waktu itu namanya acaranya masih nongkrong soleh, tempatnya di KNK di Dewi Sartika sana. Masih segelintir orang, masih sekitar 10-15. Kita pernah membahas satu hadiah bagi siapa saja yang ada di dunia ini yang melakukan beberapa kebaikan. Nanti akan dibahas. Salah satunya adalah perjalanan menuju akhirat. Memang di sana hadiah banyak. Ada yang dapat bidadari, ada yang cuma dapat buah-buahan, ada yang kipas angin segala macam. Itu memang tergantung amal ibadahnya yang ada di dunia. Nah, sampai ke titik itu pastinya ada perjalanan yang nanti hari ini kita akan tahu persis bagaimana menuju ke sana. Karena ini on kita 8:30, moga-moga bisa selesai. Kalau tidak selesai berarti ya mungkin kita memang tidak diperjalankan untuk mendapatkan bidadari ataupun bidadara. Kita cek. Pakai mic ini ya. Cek. Baik, langsung ke Ustadz untuk perjalanan menuju ke negeri bidadari. Ustadz ini berarti hanya sebuah cerita karena dia saja belum pernah sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kira-kira pas atau enggak? Yang pasti yang kita ambil adalah garis besar perjalanan menuju ke sana, karena ini ada di Quran, hadis, juga disebutkan dalam sebuah kisah. Maka malam ini akan kita bahas versi nongkrong bebat. Terima kasih. Monggo Dad. Diminum dulu Dad, nggak apa-apa Dad. Ya. Ngomong-ngomong kita nggak dapat gorengan kayaknya Dad. Sudah diseringi dari awal. Bisa. Oke, alhamdulillah. Semoga segera mendapat bidadari. Yang namanya juga bidadari di akhirat, jadi syaratnya adalah mati dulu. Enggak Mas Soleh, enggak. Nyuwun pangapunten Mas. Itu tumben-tumbenan bidadari juga banyak yang datang malam ini ya. Baik, kita langsung mulai. Sebelum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Mas Iwan tidak ngerjain saya, tapi nggak apa-apa. Saya aja yang mulai dulu berarti. Awalnya ini namanya nongkrong soleh.
nongkrong soleh. Sekarang nongkrong tobat. Lah satu saat kemarin, bukan satu saat sih, kemarin ya, sebelumnya kemarin pokoknya kemarin pada saat kita punya event di sini, yang datang banyak banget dari sana. Ini jalan penuh, tutup sampai tutup. Sana ini tanah yang bagian sana penuh sampai belakang penuh. Ketika sudah semuanya penuh, sekitar ada berapa ya, 2.500 gitulah. Pas kemarin acara 2.500, saya lagi semangatnya mix seperti ini, Mas Iwan pas gasai, pas saya mau gasai kembali, seret, ternyata saya bangun tidur. Dan memang, nah mimpi kalah ya. iya, mimpi itu sampai kalah, tapi kali ini saya harus menang. Saya dari awal sudah mau ngalah. Oke. Minta Dan doanya biar menang, Ustaz. Dulu belum ada cewek, semuanya cowok di sini, Lah, yang mereka ada cewek itu kalau kepengen tahu siapa yang mereka ada cewek menghadirkan di sini adalah Mas Iwan sendiri itu. Nah itulah sosoknya. Saat itu kali pertama yang datang langsung ditanyai sama beliau. Jadi nanti kalau ada beliau tanya macam-macam, Mbak, modus. Dan itu infonya tetap saya harus setor ke Ustadz. Sengaja sebetulnya kan. Jadi saya dijadikan santri yang dikorbankan. Ada sinetron nanti santri yang dikorbankan. Bersambung sampai 12. Saat itu Mas Iwan tanya sama seorang cewek, Mbak, nama kamu siapa? Nama saya, kalau bapak saya nyebutnya Dita. Oh, bagus, nama bagus. Lah terus, kalau ibu saya biasanya sih manggilnya Leni. Lah kalau kakek saya Rara. Loh, nah, teman-teman saya memanggil saya Via. Lah terus nama lengkapnya siapa? Dan Raujul. Langsung kita sungguh-sungguh serius. Pada siap capek, Bob. Nah, ini kayak kemarin kita buat acara. Kalau ini saya nggak bangun, memang benar-benar tidur. Nggak bangun. Memang benar-benar saat itu kemarin malam minggu. Silahkan kabarkan kepada semuanya yang pengen ikut acara kita, namanya Kompaks, komunitas pengajian Ngapaks. Nggak harus orang Banyumas, nggak harus orang Kebumen, nggak harus orang Wonosobo, Banjar, Purwokerto dan sebagainya. Siapapun boleh dapat, siapapun boleh ikut di sini. Insya Allah roaming. Ya, pengajian Ngapaks kemarin sudah kita mulai. Halo. Nah, kemarin sudah kita mulai pengajian Ngapaks yang akan kita lanjutkan hari ini. Tadi apa yang dikatakan Mas Iwan betul sekali. Ini adalah tema kali pertama, saya masih ingat yang hadir itu sekitar 7 orang. 7 orang. Pas sepasca kita mulai nongkrong tobat itu cuma 3 orang pertama. Nongkrong soleh waktu itu. Namanya nongkrong soleh. Kenapa? Karena Mas Iwan saat itu terinspirasi banget untuk menjadi punya solihah. Cuma 3 orang, saya, Mas Agung dan Mas Iwan. Pertama kali mulai di situ, terus jadi 6 orang, jadi 7 orang, dan sekarang sudah sampai segini. Nah, kita turut wajib bersyukur itu. Oke? Nah, saat itu ada pertanyaan kurang lebih demikian. Pertanyaannya tadi, kita kan tahu yang namanya orang kepingin punya rumah di surga, caranya bangun dari sekarang adalah turut membangun masjid. Betul nggak? Ada amalan-amalan bagaimana agar dibangunkan rumah di masjid. Saya tanya, ada nggak amalan-amalan? Nah itu saat itu Mas Iwan tanya, ada nggak amalan-amalan yang begitu kita sampai begitu meninggal langsung para malaikat bertanya, wahai ikhwan, namanya juga laki kan, wahai kau sudah ada di negeri akhirat, kau sudah ada di negeri akhirat, bidadari manakah yang hendak kau pilih dari sekian yang dipampang ini? Mas Iwan jawab, saya nggak memilih, tapi pengen semua. Ada nggak amalannya? Yang namanya amalan bagaimana agar mendapatkan rumah di surga, ada kan? Bagaimana mendapatkan sungai di surga, ada sendiri. Bagaimana mendapatkan kendaraan di surga, itu kurban. Bagaimana mendapatkan bidadari di surga, nah ini pembahasan kali ini. Ya. Nah apa seperti apa amalannya? Ya, bidadari dan bidadara. Ya, biar nggak ngiri. Oke. Saya akan mulai dulu dari yang namanya bidadara.
kita tahu ya bahwa di mana-mana dalam bahasa Arab bidadari itu disebut namanya hur dalam bahasa Arab. Lah, kok ya tidak ada yang diartikan di sana bidadara alias lelaki. Saya nggak tahu apakah begitu meninggal seorang wanita sampai sana terus kemudian dapat sesama wanita atau dapat lelaki, saya nggak tahu. Kan belum ada yang pernah ngalami itu. Kalau kepengen silahkan. Yang pasti seperti apa nanti dulu. Yang pasti seperti apa nanti dulu. Lah, saya akan katakan di nongkrong tobat ini kan dilarang mengucapkan dalil karena khawatir pada alergi. Nanti pada saat ada di YouTube tulis saja dalilnya. Yang penting intinya langsung saya sampaikan. Kalau orang ingin mendapatkan rumah di surga, caranya adalah bangun masjid, kendaraan di surga, kurban. Sungai di surga adalah bagaimana dalam surat Al-Kautsar. Kalau kali ini siapa yang begitu masuk di negeri sana langsung ditawari wanita, Mas? Begitu saya bilang ditawari wanita, Mas, poket ulang, wah iki aku. Apalagi yang masih jomblo, masya Allah. Saya memang sudah melihat di sini beberapa yang memang mungkin sejak saya bercerita tentang bidadari di sana, tahu sendiri kan, yang namanya negeri akhirat, di bidadari di sana itu, mohon maaf sekali, nggak pernah berak, nggak pernah kencing. Tapi jangan dibayangkan kok njurapet gitu. Ya bolong-bolongnya sidik lah. Dan sesuai requestnya seperti apa, Mas? Misalnya Mas Iwan pengen request seperti apa? Sesuai request, apa yang terbersih di akhirat datang langsung. Terbesit saja langsung wujud ya. Contohnya gimana? Tinggi, besar, putih, ya besar semuanya lah ya. Dan yang paling penting adalah banyak gitu. Satu ya buat apa kan? Tapi nggak pernah itu berarti rapet, Mas. Itu kan kita batin aja bolong langsung bolong. Mau batin bolongnya di mana aja dikabulkan. Mungkin bisa ganti lah ya. Batinnya kedua kabar. Kabar ya Pak ya Pak Soleh. Enggak, memang sungguh-sungguh. Bahasa dalam Al-Quran, mala ainun ro'at wala udulun sami'at. Mana dari mana? Enggak apa-apa. Lanjutkan saja. Ya. Sesuatu yang ketika manusia pernah melihat di dunia, bukan itu. Sesuatu yang pernah manusia mendengar di dunia, bukan itu. Sesuatu yang terbersih dalam bayangan manusia, bukan itu. Lalu seperti apa? Lebih indah dari yang dibayangkan. Jadi kemampuan kita membayangkan itu tidak bisa dilampaui oleh kenikmatan yang ada di surga. Kalau kepingin tahu satu saja nikmat di surga, satu saja nikmat di surga, apapun nikmat di surga di sana itu adalah ketika melakukan satu kenikmatan, salah satu anggota tubuh kita, seluruh tubuh merasakan nikmat, seluruh tubuh merasakan nikmat. Hanya di dunia ini nggak ada, cuman hanya itu saja. Hanya dengan cara seperti itulah manusia itu sudah paham ya, dewasa kan? Dengan cara seperti itu, nah itu hubungan suami istri itulah satu-satunya kegiatan yang mungkin sebenarnya yang kerasa itunya, tapi seluruh badan kerasa nikmatnya. Itu saja oleh Allah cuma diberi kesempatan level detik. Apa ada yang model jam di sini? Wah, pendahuluannya aja yang berjam-jam. Masa ngomong gerdek jam-jaman kan? Malah kayak orang semaput ya. Ini malah setek. Nah, itu saja cuma beberapa detik. Saking luar biasanya Allah, saking luar biasanya Allah. Nah, bagi teman-teman Itu baru sekelumit gitu ya tadi. itulah gambaran nikmat di surga. Satu gambaran kecil nikmat di surga adalah salah satu indikasinya ketika yang merasakan nikmat tangan, seluruh badan nikmat semua, seluruh badan nikmat semua. Dan hanya satu kegiatan di dunia ini yang merupakan gambaran surga. Coba Mas, yang mungkin baru-baru kali dan awal-awal dan sebagainya, tangan kiri mendemek, ya mama itulah. Tapi yang halal ya, saya sarankan yang halal. Kenapa kalau mencet begitu mungkin? itu bisa sampai badannya ikut Gemerincing. dan hanya itu saja, cuma beberapa. Kembali lagi masalah akhirat, kembali lagi masalah bidadari. Oh, kita tahu yang namanya bidadari di sana itu, bidadari di sana itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang sama sekali tidak pernah berbohong, tidak pernah mengucapkan kata-kata
buruk dan selalu taat mau diapakan saja. Awas, ketika saya bilang selalu taat mau diapakan saja, jangan mikir yang macam-macam. Siapa? Saya akan mulai masuk ke sebuah hadis yang nanti mungkin kalau di YouTube tulis saja, kalau di sini saya nggak bacakan karena panjang. Singkatnya, siapa saja yang begitu masuk di negeri akhirat langsung akan mendapatkan, begitu meninggal bahkan. Kokila begitu meninggal langsung ditunjukkan itu calon-calonnya di sana. Sud, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih capek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih larang di sini. Kok akeh men ya? 8, 9 gitu. Langsung ditunjukkan dan malaikat langsung bertanya, siapakah di antara sekian banyak yang engkau pilih? Nah, Mas Iwan jawab, saya tidak memilih salah satu dari mereka, tapi pengen semuanya. Dan uniknya begini, kenapa itu dihasilkan di akhirat, tidak di dunia? Awas, kenapa itu di akhirat, tidak di dunia? Sebab bisa saja Allah ngasih segala sesuatu ada di dunia, hanya saja fasilitas untuk menikmatinya yang nggak ada. Contoh, bagi yang senang sate, enak nggak? Enak. Yang maniak sate, benar, maniak sate, 10 tusuk, enak? 20 tusuk, enak? 50 tusuk, enak? Masih enak ya? Nah, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 tusuk sate, bagaimana rasanya? Satenya bisa ada, uangnya bisa buat membeli, yang jual juga ada, tapi fasilitas untuk menikmatinya yang Allah nggak ngasih. Itulah kenapa dikasih di akhirat. Andai kan mungkin di dunia ini ada orang yang bisa memiliki 40 wanita, tapi bonyok, maka itu dikasihkan di sana. Pengalaman pribadi. Bil kuat mengatasi bonyok. Nah, oleh karena itu sebenarnya nikmat bisa saja dikasihkan oleh Allah di dunia, tapi fasilitas untuk menikmatinya yang nggak ada. Demikian pula masalah siksa. Demikian pula masalah siksa. Tahu sendiri kan kenapa Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita dan belum mensegerakan siksa? Karena masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Saya simpelkan kenapa buat nongkrong debat ini hanya dengan satu kata. Sepanjang manusia itu mau berzina, mau mabuk-mabukan, mabuk, bukan mau limo, tapi mau 15, mau seket, dan sebagainya. Tapi kok dia masih hidup, berarti ada satu pemahaman, Allah saja masih percaya kalau dia bisa lebih baik. Buktinya masih dikasih nafas. Kalau Allah sudah nggak percaya ini menjadi lebih baik, nyatanya sudah sejak kemarin sudah dicabut. Maka yang hadir di sini berarti Allah sendiri masih percaya kita bisa menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak di masjid? Tahu sendiri kan, begitu saya ajak teman-teman yang muda untuk ngaji di masjid, alergi dari awal, betul? Maka di sini. Yang pasti kita akan mulai masuk dalam hadis yang saya baca. Siapa saja yang begitu meninggal langsung akan ditawari bidadari. Awas bidadara nanti dulu mbak, sabar, kalau nggak sabar ya tinggal turun di sini. Yang ditawari bidadari adalah orang yang pinter banting setir. Coba diulang, adalah orang yang pinter banting setir. Coba diulang, siapa yang begitu meninggal langsung disambut para bidadari adalah orang yang, sekali lagi, orang yang lebih keras lagi, orang yang sekali lagi lebih tegas lagi biar selalu diingat sampai kiamat kurang 2 hari, adalah orang yang, maka latihan nanti pulang langsung banting setir. Apa yang saya maksud dengan pinter banting setir? Adalah orang-orang yang jelas keadaannya menuntut dia buruk, tapi dia langsung banting setir menuju baik. Contoh, Mas, ada teman, ya istilah kata orang sih TTM, teman tapi mesum. Tiba-tiba SMS, Mas, saya kok sepi di rumah, kok ditemani, saya kok nggak lagi pingin banget. Malam-malam SMS kayak gitu, orang tuanya lagi pada di luar kota. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oh, nggak asik kalau tiba-tiba kita nggak mau.
saya syar'i kok. Saya cowok syar'i. Apalagi nggak mau, saya nggak suka sama cewek kok. Wah, bahaya itu. Kan ada tuh cerita jomblo bahwa ada kan orang demo orang jomblo pada demonya apa, karena di Indonesia ini, nek di luar negeri kan sudah ada yang namanya nikah sesama jenis kan sudah dilegalkan di luar negeri. Nah, orang-orang di sini ini pada demo ke sana, mau demo. Ketika di Indonesia mau dilegalkan, pada demonya apa? Loh, kita apalagi nanti ya jelas-jelas dihalalkan nikah lawan jenis, nikah sama jenis dilegalkan. Kalau memang benar-benar nikah sesama jenis dilegalkan, nanti cewek sama cewek, kami ini yang jomblo akan semakin jomblo. Makin nggak dapat apa-apa. Baik, kita lanjutkan tentang banting setir. Begitu dalam keadaan seperti itu, jelas sudah mulai masuk ke kamar, terus dia sudah mulai menggoda seperti itu ya. Banting setir. Apa yang dimaksud banting setir? Kondisi-kondisi menuntut kita buruk, tapi kita banting setir menjadi baik. Itulah yang namanya banting setir. Kita tiba-tiba berkata, maaf, saya sebenarnya kepingin Pak, tapi yuk dihalalin dulu. Itu namanya banting setir. Orang seperti ini, oke sholatnya biasa, oke sedekahnya biasa, oke amalan-amalan yang lain biasa. Tapi kalau ada orang seperti ini, kata dalam hadis yang lain, ini adalah salah satu orang yang ketika jutaan manusia, triliunan manusia di alam akhirat tidak mendapatkan pertolongan, dialah yang mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena saking beratnya banting setir. Kita tahu sendiri kan bahasa dalam, tiba-tiba pas mau kayak gitu ingat, ya bahasa Al-Quran ini saya ulang, mungkin yang lama-lama sudah pernah, yang baru-baru belum. Kan dalam bahasa Al-Quran kan begini, nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah sawah ladangmu, betul kan? Berarti kalau belum istri kan belum sawah ladang kan? Nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah sawah ladangmu. Faktu hartakum anna syi'tum. Soal cara menggarapnya, menggarap istri terserah kamu. Mau sambil terbang, mau sambil lari-lari, mau sambil main layangan, kemantungan, basket dan sebagainya, terserah. Sepak bola itu. Yang penting belakangnya. Asal sawahmu sendiri, bukan sawah temanmu, bukan sawah tetangga, bukan sawah rentalan, bukan sawah sewaan, bukan sawah barengan, bukan sawah bagi hasil. Ada sawah mudharabah lagi. Lebih parah lagi yang nggak punya sawah, cuma nyekeli pacul. Udah gitu paculnya temannya. Ini pacul nggak saru sama sekali. Saya bilangnya pacul. Ternyata pacul rentalan. Nah ini lebih berbahaya lagi. Awas ketika saya bilang apalagi cuma ngelus-ngelus pacul, ya jangan dipraktekkan. Oke. Apa yang dinamakan orang yang banting setir adalah orang yang ketika dia lagi males-malesnya, jujur, saya lagi males-malesnya sholat, tapi tiba-tiba dia bismillah, aku pengen sholat. Itulah namanya orang banting setir. Keadaan menuntut dia untuk buruk, tapi tiba-tiba dia ngantem keadaan itu, jebret. Nah, itulah namanya orang banting setir. Ini orang kayak gini yang paling ditunggu sama bidadari. Oke, yang lain biasa saja, tapi kalau ada dalam keadaan buruk, ya berani. Simpel kan sebenarnya? Orang yang dalam kondisi lagi malas-malasnya langsung tampil. Saya pernah kan begini. Pernah banting setir kurang lebih seperti ini, Mas. Yang namanya sedekah. Saya saat itu mau sedekah. Ini jujur pernah saya alami, mau sedekah 200.000. Kemana? Ke tetangga saya. Tetangga itu ketika di Brogosari. Pas jalan, begitu saya mikir, ini kan mau saya sedekahkan kepada anak kecil yang kalau pagi nangis, masa iya sih 200.000?
100.000 saja, tak ambil yang 100.000 saja. Karena di lelah recehan saya bilang, sambil jalan untuk. Kalau saya pikir-pikir, anak kecil dua, yang kakak sama yang adik, nangis itu karena rebutan, masa rebutan uang ratusan ribu, sedekahnya 50.000 saja. Sambil jalan untuk tambah mikir lagi, yang nama yang kecil itu yang masih TK, kasih 20.000 saja sudah senang, ngapain 50.000, tak kurangi lagi. Itu benar pernah terjadi. Jadi dialog sama setannya bilang, nek 20.000 memang itu bagus, hanya saja nanti membuat orang tidak mandiri. Iya juga ya, berarti 10.000 ya, 10.000 lagi sambil berjalan. Ini beneran pernah sambil jalan, hampir dekat sampai rumah, tok, melihat anaknya, Masya Allah, anaknya lagi pegang uang, apakah itu diberi bapaknya atau ibunya, apalagi orangnya lagi buat uang 5.000 tok loh, wis cukup janjane. Ya sudahlah 5.000 saja. Begitu pas 5.000 saya kasihkan, ini sebenarnya kondisi di mana saya bisa banding setir, lagi berat-beratnya kan. 5.000 saya kasihkan, saya bilang, ini 5.000 adalah sedekahnya setan. Yang sedekah saya jebret langsung yang 200.000 tak kasihkan. Ini sudah. Itu namanya banding setir itu, Mbak. Kalau ada seorang cowok bilang demikian, ya udah deh, kalau kita nggak mau jalan, ya udah kita kakak adik saja ya. Kalau enggak papa mama, nanti kalau putus jadi janda duda. Namanya banding setir itu seperti itu ya. Pada saat seperti itu, terus kemudian kita sebenarnya ingin banget ya, namanya juga manusia, ingin banget cewek itu diperhatikan, ini itu dan sebagainya, ada yang ngingetin itu dan sebagainya. Tapi makin lama makin kesini kok makin masuk ke hati. Padahal yo jelas kan, HTS, hubungan tanpa status, atau TTM, atau apalagi ATM, kan, atau lebih jos lagi PMTM, tahu ya PMTM, papa mama tanpa nikah, atau PNPM kan? Apa itu? Ya yang sering di desa-desa itu. Nggak ada hubungannya. Nah, lagi kayak gitu, tiba-tiba nih Mbak, kamu semuanya yang ada di sini tiba-tiba langsung, oh ya, saatnya banding setir. Apa itu banding setirnya? Langsung buat format SMS, tulisannya adalah maaf ada jemuran, tulisannya lagi maaf ponakan datang, tulisannya lagi maaf apa gitu, sehingga begitu sana SMS mau telepon mau lama dan sebagainya, kita tinggal balas SMS template pengalih sesuatu. Oh maaf, ini mau ngangkat jemuran. Ya kamu ngangkat jemuran di TikTok barewe. Ternyata jemuran kaos kaki. Nah, maksudnya itu siasat agar kita selamat. Itulah yang namanya banding setir. Keadaan ingin banget buruk, keadaan mau banget untuk berlaku buruk, tapi kita tiba-tiba set banding setir. Itulah yang ditunggu oleh bidadara. Dan yang saya katakan bukan hanya di dunia. Silahkan bisa mulai coba. Siapa saja yang ingin dekat dengan jodohnya, gandeng keinginan itu dengan amal soleh yang datang justru keadaan menuntut kita tidak beramal soleh. Lagi berat-beratnya. Ini memang ya namanya anak muda, suka tantang saja. Kemarin kita lagi malas banget, tapi kali ini wah lagi malas jelas ya, lagi malas untuk wudhu, wah mandi sekalian, biur bar masuk angin. Tapi nggak apa-apa, masuk angin inilah yang dicatat oleh bidadari di sana. Ya, cukup itu dulu. Nanti kita diskusi. Setiap hari kita keluar dari rumah saja sudah tersajikan sesuatu yang membuat kita mengikuti dari ajakan setan itu, ya kan? Bahkan kita mau berangkat ngaji saja, mangkat nongkrong tobat, iki aja. Mangkat. Nah, itulah. Mangkat. Tapi mau disini. Nah, disitulah akan dapat bidadari nanti.
Dan semoga kita berdoa bersama yang hadir di sini dapat bidadari dan bidadara. Amin. Maupun tenaga. Jadi kan membuka untuk dua kebutuhan ya. Yang pertama adalah berupa materi. Materi itu maksudnya untuk semua pendukung ya, untuk kayak konsumsi ataupun mungkin untuk snack dan sebagainya. Pendaftarannya mungkin bisa hubungi saya langsung ya. Terus yang kedua adalah kita membutuhkan tenaga. Jadi memang untuk nongkrong tobat ini kan kita butuh banyak relawan ya. Biasanya kita nyiapin itu sore itu hanya 2 orang 3 orang, dan alhamdulillah kita keteteran ya. Jadi ada butuh mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus juga. Kebetulan saya dari membutuhkan relawan juga. Saat ini kita kan kebanyakan publikasinya melalui internet ya, melalui web, terus kemudian Facebook, Twitter, Instagram. Yang pertama saya minta teman-teman malam hari ini yang punya Facebook, yang punya Instagram, ambil smartphone Anda, boleh Anda foto, terus ulas sedikit tentang nongkrong tobat, asik loh di sini, bla 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 bla. Kita sama-sama, jadi biar ada efek ya. Kalau segini sih nggak mungkin ada jadi trending topik ya, tapi paling tidak jadi efek lah. Orang akan admin ya, admin silahkan nanti hubungi saya, admin Facebook, Twitter ataupun Instagram. Pekerjaannya seperti apa ya, Anda selama punya smartphone, Anda bisa bekerja menjadi relawan. Jadi mesin uang dari santri ini. Saat ini kita sudah punya sekitar 40 ada di belakang kita kandangnya. Kita nanti expand ke menjadi industri kambing, industri penggemukan kambing. Kita akan menuju ke 250 kambing dalam waktu dekat ini. Bagi teman-teman jurusan fakultas peternakan, tolong disebarkan bahwa kami membutuhkan lulusan alumni jurusan peternakan. Nongkrong tobat itu seperti apa? Jadi ini biar menjadi influence untuk teman-teman yang ada di sekitar Anda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf saya ada satu yang belum. Itu mulai ada rambutan, saya pelukan itu, pete, semuanya, nangka, banyak lah pokoknya, ya kan. Itu mungkin bagi teman-teman secara gratis. Untuk tempatnya di kantor Santren Delik ya, di Jalan Dewi Sartika Raya nomor 6 dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendi dan Mas Wowo. Baik, tadi yang disampaikan Mas Hendi adalah Mas Mubarok, tisu sama tisu 20.000 yang bawa dari rumah boleh lah ya, di ruang tamu gitu bawa ke sini, nanti dicari maknya. Ada yang mau ambil tisu 20.000 nggak mau ambil? Pak Soleh memang senengnya yang tisu-tisu. Beliau itu memang pernah nggak punya pengalaman ya Pak ya. Terus yang ketiga adalah tenaga kerja 100.000. Ada yang mau ambil lagi? Pak Soleh. Terus yang ke-10 adalah baterai mic, ini yang sering hilang karena lupa dimatikan, hanya 30.000. Ada yang mau ambil? Pak Soleh semuanya. Semoga Pak Soleh mendapatkan bidadari. Kita doakan. Yang tadi ngacungkan jari, kita kasih satu Al-Fatihah bersama-sama, semoga mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke Lahir, ingat kan ya, pada saat manusia lahir itu satu-satunya jalan rezeki itu kan bernama air besar. Air besar, tali besar, betul kan? Ya. Jelas-jelas itu satu-satunya jalan saja, dipotong sama. Nah, ada yang bilang tukang rumput, dipotong sama bidan. Kayaknya itu satu-satunya yang kita miliki. Jelas suplai makanan dari situ, suplai gizi dari situ, itu saja dipotong. Satu-satunya jalan rezeki dipotong.
Tapi sepasca dipotongnya satu jalan rezeki, justru si bayi langsung mendapatkan dua jalan rezeki. Betul. Apa itu? Oh, tidak bisa disebutkan. Betul sekali. Tidak mosok saya harus bilang susu kan ya jangan toh. Asing gitu maksud saya. Air titik ibu kan ya nggak bagus, ya harus tugaskan air. Nah, itu yang bilang. Nah, pada jelas-jelas punya jalan rezeki dua itu, jalan rezeki dua, yaitu dua itu. Nggak usah dikatakan lagi dua itu. Hanya dari dua itu, tiba-tiba belum sampai, kadang-kadang belum sampai 2 tahun itu sudah disapih, betul nggak? Namun sepasca disapih, uniknya dikiranya kan terputuslah jalan rezeki, tapi ternyata sejak disapih itulah si bayi mulai bisa makan gorengan, kerupuk, bubur, sate, opak, parneng, nasi kucing dan sebagainya. Alias hilang satu, tumbuh dua, hilang dua, malah tumbuh banyak. Itu catatannya cuma satu, yaitu manusia ketika ada dalam fitrahnya, dalam satu hadis yang nanti akan diungkapkan dalam hidup ini, siapa yang masuk ke dalam fitrah kemanusiaannya akan secara otomatis diurus kehidupannya oleh yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Alias apa? Sudahlah, nggak usah ribet apa-apa. Apa sih yang lagi kita bingungkan? Jodoh. Kita cukup masuk ke fitrah kita manusia. Oh, saya ini manusia. Saya ini manusia. Bagaimana saya bisa menjadi benar-benar manusia? Saya diciptakan adalah untuk ibadah. Kayak pas ono Anda datang, sering-sering kayak gitu. Kembali ke fitrah manusia itu saja, otomatis urusan-urusan kita yang tadinya sulit, yang tadinya berat, diurus sama yang Maha Menciptakan. Kenapa? Dihandle kembali. Kadang-kadang kita kan hidup, terus kemudian banyak dosa, dikiranya apa-apa itu bisa diselesaikan sendiri, betul? Padahal banyak enggak? Urusan yang makin dipikir, makin malah mumet, betul? Banyak kan? Nah, itu wilayah-wilayah Allah yang ngurus. Bagaimana agar Allah ngurus? Kita cukup kembali kepada fitrah kita sebagai siapa. Understand? Yang pertama. Yang nomor 2. Bagaimana kita bisa banting setir? Kalau tadi adalah pakai kesadaran. Kadang kita nggak sadar-sadar kok. Kadang kita nggak sadar. Iya, aku sadar, tapi pengen. Di mana? Terus nang arpel. Bisa kadang-kadang seperti itu. Mubadir. Nah, jelas-jelas masuk ke sebuah mobil, apakah itu bis atau apa, di depan, oh, ini orang delok mubadir. Kalau ditelok, ya orang apa sih jadi. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, saya mau puasa, tapi kan, iya, saya mau sholat, tapi kan, nah, manusiawi sekali. Apalagi orang yang baru pertama kali tobat. Nah, karena baru pertama kali tobat, ingat saya punya satu kisah yang sangat luar biasa. Saya ulas sedikit. Pada saat manusia nggak gelem tobat, nah, ingat, Allah itu senang, Allah itu sayang. Ini persis seperti orang yang seorang bos yang ada di lantai 7 kepingin memanggil karyawannya yang ada di bawah. Cara memanggilnya karena si bos tadi sayang dari atas, dilemparlah uang ke bawah, uang recehan. Sering ternyata kuli yang di bawah, ada uang, ambil. Dia bilang, loh kok cuman ngambil duitnya kok, tapi nggak mau mendangak ke atas. Mendangak bahasa apa ya? Jenggel. Apa ya? Menengok ya, menengok ke atas, menengok ke samping tuh. Ya, terus mendangak lah pas. Ya. Ternyata uang recehan nggak mau. Nah, ini saking sayangnya bos yang dari atas. Oh, kalah 10 ribuan dari atas. Ternyata sampai dulu, ada uang 10 ribu, diambil senang, tapi juga belum mau mendangak lagi. Nah, belum mau mendangak. Akhirnya, ini toh, coba 100 ribu ini ya, 100 ribu, masa sih ada 100 ribu kok kebetulan. Coba dari atas, itu tadi 100 ribu turunkan ke bawah, sampai bawah, itu si kulit, wah kalau ini benar-benar jos, diambil, wah ini benar-benar jos, tapi belum mau, nah, karena tetap belum mau mendangak.
akhirnya si bos dari atas itu tetap cukup waktu, cukup kerikil, balang enggak sih? Enggak. Paham ya saya maksud? Paham ya? Kita ini sebenarnya banyak sekali dikasih nikmat. Kita ini sebenarnya banyak sekali dikasih kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, keluarga sama Allah. Betul nggak? Lalu kita itu kok tidak cukup membuat kita sadar, maka akan satu saat ada kerikil yang datang. Apakah itu bangkrut namanya, ataukah itu mau nikah banget tinggal 1 minggu putus, mau nikah banget tinggal paling tinggal 3 hari semuanya udah ternyata putus. Itulah saat-saat Allah sedang memanggil kita agar kita benar-benar ya Allah simpel jerone. Understand? Itulah kerikil-kerikil yang dikirimkan oleh Allah agar kita mau menghadap. Nah, pertanyaan saya, nunggu ada kerikil apa masih nikmat kita mau menghadap? Nah, okay. Nggak usah nunggu kerikil, bertobatlah sekarang. Tapi tobat itu ada prosesnya, jangan terlalu semangat. Terlalu semangat seperti teman kita kemarin itu. Saya bareng ke masjid, saat ini wah semangat itu. Sekarang saya sudah mau sholat ini. Kalau andai kan saya bisa adzan, lo adzan. Waduh malah jadi lagu panturanan. Nadanya nada dangdut. Tapi itu saya benar-benar sudah semangat, saya ini mau tobat. Itu pas jalan, saya antara dari kantor mau ke masjid, hati-hati bisa Dewi Sartika tuh terus berjalan itu mau sholat asar, berjalan tanya sholat nanti gimana jalan, saya ikuti saja, ikuti teman-teman lain pada sholat itu aja, siap. Bertanya lagi ini itu dan sebagainya. Apa kok ya saya harus kehilangan mobil dulu, lihat mobil kasusnya, kehilangan mobil saya baru bertobat. Kenapa ya katanya? Saya ceritakan yang tadi. Terus ya saya paham. Tapi kok ya putusin kok ngono lho mobilnya. Kenapa ya? Yang harusnya itu kok berat ya. Mestinya kan dong-dongannya ya banding dhisik sing ilang. Oh ya Allah itu mau membuat saya bertobat harus kehilangan mobil. Saya ceritakan tadi nggak paham. Saya ceritakan tadi belum mengakar. Saya ceritakan tadi belum mau mantep. Saya ceritakan satu lagi tentang sebuah kisah. Ada orang lagi bareng-bareng, tiba-tiba di sebuah sungai ada orang yang sedang tulung-tulung lah. Karena di sungai tadi terjadi apa kalau orang kejebur. Di sungai itu tulung-tulung. Ini orang yang di samping-samping sungai nggak mau ada yang menolong. Cuman, mesake yo, iya mesake. Yang bertolong, ora kuat yo. Yo kowe wae to. Yo jane aku yo pengen, cuman kan yo ora aku kayak gitu nggak ada yang mau nolong. Sampai satu saat tiba-tiba ada seorang bapak-bapak semi simbah-simbah. Semi simbah-simbah. Awas, bukan Pak Soleh, bukan. Ya cuman mirip-mirip gitulah. Tiba-tiba langsung jegur. Wah, cukup menolong orang yang lagi jatuh tadi, menolong orang yang minta tolong. Seusai si bapak-bapak semi sibah-sibah tadi menolong, dia naik ke atas langsung bilang demikian, asem tenan mau sapa sing jebur ke aku. Paham nggak maksudnya? Manusia itu mau berbuat baik kadang-kadang harus dipaksa, betul? Manusia itu mau bertobat kadang-kadang harus ada kisah dulu, betul? Nah. Oh iya ya, sudah wajar lah. Memang dulu saya dosanya juga banyak, komplit ngelakuin. Bahkan ketika teman saya ngajak dosa, yuk mau ini karaoke sing apa syariah. Jadi kok karaoke syariah, udah hubungan misal warung. Bilangnya apa? Cerita apa? Ceritanya begini. Saya itu kalau ada orang yang ngajak maksiat, saya justru bilang, andai kan yang belum pernah saya lakukan loh saya mau, tapi kan sudah semua. Paham ya maksudnya? Berarti kayak gitu. Begitu masuk ke masjid ya, saya masuk ke masjid, sholat. Seusai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mikir, ada sesuatu yang belum saya sampaikan tadi itu untuk teman yang baru saja bertobat. Ada sesuatu yang mengganjal. Saya tengok ke sebelah kanan, ternyata betul toh bakpia asar.
Nah karena itu diadakannya nongkrong tobat seperti ini biar siapa saja yang apakah mungkin sudah kadung bangkrut, apakah mungkin sudah kadung ketipu cewek, ataukah ketipu cowok, ataukah apa saja kesulitan hidup, silahkan mau diterapi dengan tobat, di sini tempatnya. Ataukah mungkin belum, nggak susah lah sampai Allah melemparkan kerikil ke dalam kehidupan kita dengan adanya orang tua yang begini, dengan adanya itu dan sebagainya, orang tua sampai mohon maaf pisah dan sebagainya. Datanglah ke sini untuk kita bareng-bareng kayak itu masalah tobat. Understand? Tepuk tangan di sekalian semua. Terima kasih. Ada yang kelupaan tadi disampaikan, ini penting, yaitu dari kita dapat donasi pohon tadi yang rencana hari Sabtu besok, Sabtu ya, berarti ini Kamis, besok Jumat, Sabtu sore kita akan ada acara menanam bersama. Silakan datang bagi semuanya, sekalian acara pelet syariah dan sholat ya. Ngapak. Dilanjutkan malam harinya ngapak. Nah, pohon tadi didonasikan oleh Ikatan Alumni Dikmabes Polri tahun 2002 daerah Jateng. Jadi Jawa Tengah kurang lebih anggotanya sekitar 1000. Tadi dikomandani oleh Mas Rustam, hadir di sini. Mas Rustam ada? Polisi. Nggak ada? Oke, kita berdoa bersama semoga yang menyedekahkan ini, karena ini juga dari semuanya lintas agama juga. Kita akan menanam sekaligus kita akan bagikan ke warga sekitar, teman-teman yang mau bawa pulang juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Silakan siapa saja yang ingin menyalurkan sedekah dalam bentuk apapun bisa disalurkan, nanti kita akan programkan begitu ya. Dan terus kemudian ketika kita kembali lagi ke banting setir tadi, tentunya kan yang tadi kita bahas adalah strategi kesadaran. Kali ini adalah strategi yang langsung nabrak. Paham yang langsung nabrak? Saya contohkan ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain dulu, silahkan. Kalau kita buka pertanyaan dulu. Sebelum kita membahas tentang strategi kedua, bagaimana agar kita bisa banting setir pada saat keadaan menuntut kita untuk malas, keadaan menuntut kita bahkan untuk buruk, keadaan menuntut kita untuk berlaku buruk, bermaksiat dan sebagainya. Contoh yang paling mudah adalah para jomblo. Para jomblo itu kalau sudah, apalagi ini liburan, bahaya. Liburan di kos sendirian, mulai tutup korden, laptop dibuka, dilala ada koneksi internet. Ini mulai. Oh, kadang-kadang nggak ada koneksi internet, tapi filenya sudah komplit. Filenya lebih hidden. Dicari-cari, alhamdulillah ketemu rezeki gitu. Itu bagaimana caranya nanti kita sampaikan. Namun sebelumnya silakan yang mau sharing. Kita tanya jawab dulu. Coba sekalian yang putri silakan. 1, 2, 3, yang cewek ada? Tidak ada? Oke, kita mulai dari depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan istiqlal. Iya, betul sekali. Saya sempat dicurhati sama sahabat saya. Teman-teman yang lain belum tahu tentang istidraj, mengungkapkan apa itu? Jadi sahabat saya itu pernah mengungkapkan bahwa biasa ya, sahabat saya itu biar selamat gitu. Benar saya. Jadi sahabat saya itu pernah mengungkapkan bahwa selama ini saya selalu dikasihkan kemudahan. Saya takut ketika balasannya harusnya di surga, tapi dibalas oleh langsung ke dunia. Sehingga ketika nanti di akhirat saya tidak mendapatkan balasannya. Oke. Seperti itu. Dia banyak beramal soleh atau tidak? Dia juga anak soleh juga. Sekarang dia sudah beristri dan dia pun juga sama istrinya melakukan LDM. Ya, jadi long distance marriage. Terus juga yang kedua terkait dengan saya pernah baca sebuah hadis. Kalau nggak salah isinya seperti ini. Jadi bahwa semua manusia itu sebenarnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, itu sudah dimasukkan surga dan neraka. Apakah benar, Ustaz? Jadi dari lahir, betul itu, kalau manusia itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz tuh, nanti ini akan
masuk surga, banyak masuk. Makanya itu saya jadi gelisah. Apakah saya jadi Memang saya juga gelisah. Kayaknya yang pegang mic sambil berdiri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Kalau sudah ditentukan kira-kira jenengan masuk neraka atau surga? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Ini biar penduduk yang menjawab. Yang kedua tadi siapa ya? Ojo. Mas, sini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yuza. Iya. Ini saya ingin bertanya kepada Ustadz Iya. berkaitan dengan tadi buah cerita kalau misalkan kita nanti dengan usaha di dunia kemudian beruntung bisa masuk surga, itu kan katanya kita bisa menikmati banyak hal, termasuk salah satunya adalah bidadari. Nah ini kaitannya tuh saya ingin tanya, kalau nggak salah itu kan manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga ya, badan ya, dan sebelum manusia itu lahir di dunia itu kan berarti jiwa dulu. Nah selama ini kan kita menikmati seperti ada makan, minum, dan kenikmatan lain itu kan kenikmatan badan ya, ragawi ya. Nah apakah kalau kita sudah meninggal, sudah di surga itu kita masih menginginkan hal-hal seperti ini gitu? Apakah nafsu itu masih ada? Apakah kita masih butuh bidadari, butuh kenikmatan makan, kenikmatan lainnya? Ini seperti itu. Satu-satunya jalan mati dulu mas. Terima kasih. Yang ketiga, ini maju mas. Sini melihat kamera. Ada penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nama saya Randy, Ustadz. Saya masih penasaran yang pertemuan kita 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Iya. mengenai yang Superman itu, Ustadz. Yang jurus tingkatnya ada 3 jurus yang katanya insya Allah kita kalau pakai 3 jurus itu kita bisa jadi Superman untuk menangkal semua godaan iblis setan yang berbentuk macam apapun lah ibaratnya. Karena kebetulan minggu kemarin saya nggak datang, mungkin sudah dijelaskan belum? Mungkin kalau sudah mohon Sudah. mohon 3 jurusnya lagi kalau gitu. Sudah. Anda tidak berangkat. Sudahlah, nggak usah bahas. Gitu Ustaz, jadi mohon direview ulang kalau memang sudah, atau mohon dijelaskan yang 3 jurusnya tadi dan bagaimana kita supaya bisa ahli dalam 3 jurus tadi itu. Oke. Ya terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jurus sekarang sudah sampai jurus macam-macam, jurus terbang, jurus macam-macam. Yang tadi pertama tentang istidrat, mungkin dijelaskan dulu tentang istidrat itu apa, karena dari sana dulu kita akan tahu nanti ke pokok masalahnya. Baik. Akan saya terangkan secara simpel tapi agak panjang. Kenapa? Khawatirnya nanti nggak nyambung juga. Contoh begini ya. Ini bagi yang lama sudah tahu, tapi mungkin bagi yang baru-baru baru saja mendengar. Yang pasti kan kita sering banget lah di dalam hati kita bilang demikian. Ya Allah, jadi ngopo maneh babu. Kon donga wis donga, ikhtiar ya wis ikhtiar. Tapi kok jomblo terus ya. Katanya suruh sholat, katanya suruh itu dan sebagainya. Jelas-jelas saya sudah ini itu dan sebagainya, tapi kok belum ada apa-apanya. Padahal kalau melihat tetangga saya, sering saya mengucapkan, padahal kalau melihat tetangga saya, Masya Allah, sholat saja setahun 2 kali. Pas apa? Latih itu. Itu yang kayak gitu, itu jelas-jelas kayak gitu itu. Masya Allah, mobilnya banyak, hartanya banyak, anaknya banyak, istrinya. Ada orang tahu sholat nggak pernah melakukan kebaikan. Kita kan kadang sering seperti itu, betul nggak? Saya sudah pakai ini, saya sudah pakai itu dan sebagainya, masih sulit. Tapi dia loh, kadang-kadang sering baik. Nah, di sini nih kita jawab. Bagaimana jawaban yang paling simpel adalah sebelah kanan ini saya dan beberapa teman-teman, ada yang di beberapa di sini. Khusus yang pembahasan ini, karena ini pembahasan lama, jadi sudah mulai ditulis jadi buku. Dan siapapun saja yang kepingin turut menulis di sini, walaupun 1 bab, saya kasih MP3-nya, tulis apa adanya, jadi amal soleh nantinya. Siapa saja nanti daftar. Namanya teori ABC. Ini teori terkenal banget, teori ABC ini insya Allah nanti akan menjadi teori yangnya ini teori Robert Kiyosaki. Nah, gitu. Teori aja bilang teori Darwin lah. Teori Pitagoras. Nah, teori Pitagoras. Teori ini adalah teori ABC. Teori ABC bisa menjawab apa saja, Cara A
Ada orang yang pengen dekat sekali dengan jodohnya, dekat sekali dengan jodohnya, pengen segera menikah sesegera yang ia mampu, sesegera yang ia bisa, karena memang sudah senut-senut. Nah, dengan cara dia justru mendekat kepada Allah. Cara yang paling simpel, sebagaimana teman-teman yang pernah melakukan, begitu masuk Ramadan, ini kebetulan Ramadan, langsung tahajud di Santren Dele ini. Kemarin tahajudnya bareng-bareng, tahajud orang yang pakai jin, tahajudnya orang yang pakai singlet dan sebagainya, bahkan ada yang nggak pakai apa-apa kecuali baju saja. Makin ingin sesuatu, makin dekat sama Allah. Ini namanya cara A. Cara apa? Kalau optimal, tahajudnya dibenerin. Kalau optimal, sedekahnya diberaniin. Kalau optimal, ingat, kalau sudah sholat sunnah dilakukan, sholat wajibnya juga dibenerin. Masa iya sih ada orang tahajudan tapi nggak subuhan. Ini persis orang yang menggunakan ikat pinggang tapi orang katoan. Ini cara A, cara A. Kalau memang benar-benar optimal, kalau benar-benar jodoh cepat datang, ini pakai cara A. Masalah kerja, masalah usaha, silahkan praktekkan, silahkan lakukan. Mau buka usaha, ya saya kemarin sudah pernah contohkan salah satunya teman yang mau buka mie ayam, begitu konseling sama saya bilang kalau mau buka mie ayam dan langsung laris, caranya adalah 100 hari pertama buat sedekah semua. Loh kan bagaimana? Ayo mau nggak? Ya sudah mau lah, serapapun. Begitu 100 hari itu, saya tanya dulu, buat jualan mie ayam buat apa toh? Saya itu yang namanya, ini mahasiswa ya, saya itu pengen banget yang namanya bisa kuliah di luar negeri. Nah, terus kok malah jualannya? Iya, biar dapat modal untuk ke luar negeri. Oke. Ternyata yang terjadi apa? Dia di 1 hari buka, opening sampai 100 hari kemudian, semuanya digratiskan. Semuanya digratiskan. Alhamdulillah, begitu hari ke 101 bangkrut. Iya, modal segitu-gitunya mau disedekahkan ya bangkrut lah jelas. Ya komplain sama saya, bangkrut tapi jangan kalau sedekah itu bikin lari, bikin dikembalikan sama Allah dan sebagainya. Tenang, agenda belum selesai. Terus bagaimana? Buka saja lagi. Tapi kan sudah nggak ada modal, seadanya. Kalau bilang sama Allah, ya Allah, bentar lu ya Allah. Simpan cerita, dalam hanya beberapa bulan, ingat, ternyata saya yang gembar-gemborkan siapa yang mau berani bersedekah besar-besaran, laris itu tuh kok. Siapa yang berani sedekah besar-besaran, nanti ada penjualan yang lebih efektif. Saya sendiri melakukan itu. Silahkan saudara mau melakukan, silahkan. Beranilah berani dalam bersedekah, nekat, pasti dikembalikan. Cara Allah mengembalikan jauh lebih unik dari yang kita pikirkan, Bagaimana ini? Apakah laris? Ternyata tidak. Kenapa? Begitu 2 bulan memang benar-benar tutup. Pas dia lagi tutup, dia bilang tutup aja. Bilang saja alhamdulillah. Ya wis lah, bagaimana ya? Ya namanya juga usaha yang tutup kan katanya. Nah terus gimana tentang cita-citamu lah ini ya? Kabar saya yang saya senangin kabar saya. Jadi alhamdulillah saya itu ternyata salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang dapat beasiswa untuk bisa keluar negeri. Tapi dia belum paham bahwa Allah itu jawabnya pakai ini. Tadi dia buat usaha biar apa? Dapat duit biar apa? Harus pakai itu, seolah-olah Allah bilang, seolah-olah kalau kamu memang ngasih ke aku, ngasih ke orang-orang yang membutuhkan, bersedekah dan sebagainya, nggak usah jualan kalau mau ke luar negeri. Keren banget. Inilah cara A. Cara apa? Sekarang masuk ke cara B. Cara B ini adalah orang yang menginginkan banget sesuatu itu terjadi, pakai itu nikah, pakai itu jodoh. Nikah sama jodoh disebutkan, boleh jadi. Ya. Apakah itu usaha ataukah itu apa saja dengan cara B. B ini adalah cara bangsa. B ini adalah cara setan. Apa itu? Misalkan pengen banget nikah, ada cowok sama cewek pengen banget nikah, kebelet banget. Ini pakai cara B adalah bilang demikian yang cowok. Kita kan nggak dapat restu sama orang tua. Bagaimana agar cepat nikah? Yuklah itu saja. Itu apa? Ayah itu. Nikah apa? Sudah, langsung saja. Terjadilah LKMD. Apa? LKMD itu apa?
Saya cuma lupa soalnya yang ada nih karena mungkin pengalaman temannya maksudnya. LKMD. Karena terjadi LKMD antara seorang lelaki sama seorang perempuan, kira-kira bapak ibunya bilang bagaimana? Ya wis lah, ono cepet nggak nikahnya? Sama-sama cepet. Inilah cara B. Orang pengen punya usaha, orang pengen jadi pejabat, jadilah mafia, cepet nanti. Orang pengen punya usaha, sering-seringlah membuat data palsu agar masuk ke bank, nota palsu agar masuk ke sana dan sebagainya, buatlah manipulasi ini dan sebagainya. Kalau ada yang perlu ditilep-tilep dan sebagainya, cepet nanti. Apalagi kalau mau membuat babi ngepet, sekarang sudah nggak musimnya babi ngepet kali ya. Apa ya sekarang selain babi ngepet? Rental tuyul. Ini kalau pengen lari juga silakan pasang susu, sirup, centong, wajah. Ini namanya cara B. Cara C. Lah di cara B inilah yang disebutkan tadi oleh Mas Pram adalah istidraj. Posisi orang makin berani sama Allah, makin jauh sama Allah, makin nantang Allah, makin dekat dengan setan, tapi makin dimudahkan urusan. Inilah yang namanya istidraj. Memang sengaja diangkat. Kenapa? Janji Allah dalam An'am 44. Ini bukan penelitian di Harvard, ini bukan penelitian di Undip, tapi ini penelitian ada dalam Al-Quran. Mau total ke Allah atau total ke setan, itulah yang sama-sama bisa sukses. Tinggal pilihnya. Mau pakai sedekah yang berani, mau pakai dukun dan sebagainya juga. Itulah istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu orang makin jauh sama Allah, makin berani sama Allah, makin dekat dengan setan, makin ngawur dan sebagainya. Untuk menghasilkan segala sesuatu terjadi, tapi makin diangkat sama Allah, makin dimudahkan urusannya, agar apa? Makin naik nanti. Agar apa? Agar saat dijatuhkan semakin seru. Ini kalau saya jatuhkan 5 cm, kalau 5 meter bagaimana? Kalau 5 kilometer, maka teman-teman yang sekarang punya usaha lagi bangkrut, kenapa? Dulu pernah nipu, dulu pernah pakai ini, dulu pernah itu dan sebagainya, kok sekarang bangkrut? Alhamdulillah deh. Amin. Amin. Kenapa? Belum terlalu tinggi, sudah langsung diingatkan. Di sini tempatnya, di sini tempatnya. Ini cara B. Baik, kita mau pakai cara A atau B? Yang tegas. A atau B? A atau B? A atau B? A atau B? Satu lagi ada cara C. Cara C ini cara tengah. Ini selalu saya ulang-ulang, bahkan diri saya saja kadang-kadang di tengah malam saya ada cara A, ada cara B, ada cara C. Ya Allah, izinkan saya masuk ke cara A. Kalau saya masih suka ngerasani, kalau saya masih suka ini, berarti saya cara C. Kalau B sih insya Allah yo. Nah, ini syarat C adalah STMJ. Apa? Sholat terus maksiat, sholat terus memutus silaturahim jalan, sholat terus mabuk-mabukan jalan, sholat terus medok jalan, sholat terus mohon maaf bukan medok, nyekeli pacul gitu di kamar mandi jalan. Sudah, paham tuh? Maksudnya paham tuh? Apa itu merupakan pengalaman siapa? Berarti STMC sholat terus mencangkul jalan. Sholat terus menggalau sehingga nggak mau sholat dan sebagainya, nyalain sana sini dan sebagainya jalan. Itulah cara C. Ibarat anak sekolah, pinter banget ya orang, A banget ya enggak, bodoh nakal banget ya tidak. Akhirnya udah jadi apa-apa. Ini cara C. Lah di cara C ini Allah nggak mau nolong, setan ora gelem, ora doyan. Allah nggak doyan, setan juga nggak. Maka urusan jadi lama ini. Bicara C ini urusan kita paling sering bicara A, C. Nah, akhirnya ngaku. Itulah istidraj berarti cara B. Jelas Mas ya? Ya. Lalu yang kedua langsung Yang kedua yang sebelah sana ya. Masih di apakah betul kita sejak lahir sudah ditentukan surga dan nerakanya, atau mungkin ditentukan sebelum lahir malah sudah dicatat gitu? Oke. Baik,
karena ini nanti akan masuk ke media dan sebagainya, sehingga agak sedikit saya ilmiahkan. Ada 18 kelompok ulama yang berbeda masalah takdir setelah terjadinya perbedaan antara Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Paham? Oh, kalau nggak paham saya sederhanakan. Ini pura-pura paham gitu saja. Dan cepat. Saya sederhanakan. Cara menyederhanakan yang paling mudah. Oke, takdir semuanya sudah ditulis, termasuk hidup, mati, jodoh dan sebagainya. Ada sih beberapa yang di sini mungkin takdirnya memang nggak dapat jodoh di dunia, terus kemudian saja di akhirat kan dapat 70. Silahkan, nggak apa-apa. Jadi silahkan, bukan jadi jomblo yang istiqomah. Lanjut. Nah, takdir semuanya sudah ditulis, takdir semuanya sudah ditulis, plek, komplit sudah ditulis, semuanya sudah ditulis. Kapan nanti mau akan menghabiskan selama hidup berapa tangki air, sudah ditulis semuanya. Jatahnya berapa kilo beras, semuanya sudah ditulis semuanya. Lah, masuk ke dunia, ternyata Allah sendiri punya satu Quran yang di sana diungkapkan ayatnya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah mampu berkehendak, yamhu menghapus takdir apa saja yang pernah ditulisnya, wa yuthbit atau menetapkan, mampu menghapus dan mengganti yang lain atau menetapkan. Berdasarkan apa ini dihapus? Berdasarkan keadilan Allah sendiri. Mana bukti Allah adil? Siapa yang suka nyambung silaturahim, dipanjangkan umurnya, betul? Siapa yang suka bersedekah, diperbanyak rezekinya, betul? Inilah cara Allah merubah, bukan atas perlakuan hambanya, tapi karena keadilan Allah itu sendiri. Understand? Terus siapa lagi tadi? Ke Mas Zakaria atau siapa ya? Terus kira-kira namanya itu? Katanya baru ya? Baru-baru. Semoga Tadi besok, pertanyaannya apa ya Mas? Saya lupa. semoga besok tidak berangkat lagi sendirian, tapi bareng-bareng sama temannya. Apa tadi namanya? Tentang nafsu atau keinginan itu. Apakah nanti di surga kita masih pakai nafsu gitu Tad? Oh ya. Masih punya keinginan-keinginan duniawi begitu. Padahal di sana mungkin tinggal jasad, tinggal masing-masing jiwa. berapa Mas? Masing-masing berapa? Saya 21. Nah, jelas sekali bahwa Mas Ikhwan 21 tahun tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Kenapa Tad? Kenapa? Karena yang di sana itu tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Tanggung Seperti gitu. saya ini misalkan. Yang juga tidak masuk surga dan neraka ya. Maksudnya yang masuk surga itu ya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, alias apa? Siapapun yang meninggalnya sudah terlalu tua atau siapapun meninggalnya masih terlalu muda disetarakan dengan umur produktif di sana, alias dalam kondisi yang menyenangkan. Lalu di sana tetap ada keinginan, nafsu ada, tapi bukan nafsul ammarah, melainkan nafsul mutmainnah. Sebuah keinginan yang kalau keinginan itu ada dan tercapai, pasti tercapai adalah menenteramkan adanya. Itu nafsu masih ada. Apakah itu badani atau rohani? Yang pasti, tadi sudah saya ungkapkan, mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Apapun yang kebayang kita sekarang tidak pasti persis seperti itu, tapi lebih indah dari itu. Kok Ustaz nggak bisa membaca? Iya, sebab yang bisa saya baca hanya dari ayat, hanya dari informasi hadis. Selebihnya Allah yang tahu. Kita tahu ya, yang kita mengerti secara akal dan secara logika. Dulu sebelum kita ada di alam dunia, kita ada di alam apa enggak? Itu loh, alam rahim. Di alam kandungan, pas di alam kandungan, kita bisa ngerti enggak? Kalau ibu kita ini lagi jalan, kalau ibu kita ini lagi jalan ke kondangan terus kesandung kondangannya ke Mbok Jah, gitu misalkan, bisa ngerti nggak pada sekitar? Nggak tahu. Yang jelas cuma taunya gerak gitu saja. Alias apa? Dari satu alam mau membaca alam lain tidak mungkin bisa secara detail. Kita dalam alam dunia mau membaca alam akhirat, yo mengerti, tapi tidak mungkin detail. Understand? Gitu. Ya, dari Mas Randy yang ketiga, karena ini waktunya sudah hampir jam 11.
Oh 10. Kurang 5 menit lagi. Maksudnya mau ngecek masih pada ingat apa enggak? Tadi tentang 3 amalan Superman. Oh iya. 3 amalan Superman. Padahal kemarin sebetulnya minggu kemarin kita sudah Supergirl. Sayangnya Mas Randy nggak datang. 3 amalan itu apakah masih ada atau sudah dilelang gitu kan? Nah, 3 amalan itu ini bagian dari strategi ya. Bagian dari strategi. 3 amalan itu siapa saja yang mengamalkan 3 hal ini maka dia akan terjaga dari kemaksiatan. Walaupun kondisi sangat menuntut dia maksiat. Katakan kalau dia dilalah banget kepingin zina sama pacarnya, pengen banget zina pacarnya, dilalah pacarnya pas pulang kampung gitu. Pengen banget ngapusi, dilalah nggak ada yang dihapusi siapa gitu. Malah kapusan dewe. Pengen banget nggak sholat, tiba-tiba ada teman ngajak ke masjid, tekan masjid masa orang sholat gitu. Nah, jadi orang ini akan benar-benar dikeiding sama Allah. Siapa itu? Orang yang melakukan berapa tadi? Berapa? Nah, 3 hal itu apa? Sepertinya nggak sekarang Mas. Ya minggu depan ya Mas Randy, nanti berangkat lagi. Kan nanti kita SMS lah ya. Atau nanti jawab pakai mimpi sebenarnya. Ya, karena itu panjang sendiri. Mari kan belum sempat kita bahas ya. Ya. Belum sempat kita bahas. Nah, kita masuk ke strategi yang mau kita bahas hari ini saja. Yaitu siapa yang kepengen bisa banding state, siapa yang pengen banget bisa banding state dalam keadaan yang buruk lalu dia langsung set, aku pengen baik, set, aku nggak mau itu, set, mau, tapi yo mau, set, wis nggak boleh baik. Cara yang Kapan kau bagi-bagi? Cara yang nomor 2 adalah dengan cara bakar kapal. Dengan cara bakar kapal itu maksudnya bagaimana? Nah ini saya mungkin agak sering loose di sini, tapi ya sekarang mending bisa lah daripada kemarin. Contoh bakar kapal. Tahu sendiri kan, pada saat Khalid bin Walid dalam sebuah ekspansi peperangan ke sebuah pulau, ternyata masuk ke sana langsung kapal-kapalnya dibakar. Anak buahnya bilang begitu, kok kapalnya dibakar? Nanti kalau kita kalah bagaimana? Kita mau larinya cara lari bagaimana? Enggak ada kata-kata lari. Yang ada adalah terus maju atau mati. Gitu. Demikian pula amal soleh yang mau kita lakukan. Misalkan begini, jam 8 kita sudah niat banget. Ini malam, sebetulnya malam Senin. Jam 8 sudah niat banget kepingin puasa sunnah. Sejak kita mau tobat, ingin banget puasa sunnah. Ya biar sehat, biar gitu. Begitu 8:30 SMS masuk. Apa punya SMS-nya? Bro, aja langit sesuk asakuran mengaku tekan ono tengkleng ono. Bahkan ini yang lagi baru-baru ini belum masuk ke sana saya sudah punya. Apa tuh nih? Duren. 8:30 jam 8 niat, jam 8:30 godaan datang. Kira-kira pagi jadi puasa enggak? Semangat banget. Pagi jadi puasa enggak, Pak? Jujur nih, ente Pak. Pagi jadi puasa enggak? Padahal kenceng banget niatnya loh. Jadi enggak? Nah, kalau enggak jadi puasa, ini namanya orang enggak bisa banting. Bagaimana cara bisa? Pagi puasa saja, tapi kebanyakan kita kayak gitu itu pagi bisa puasa, cuma tidak sampai maghrib. Nah itulah pengalaman saya sendiri sebelum menemukan teknik ini. Setelah tahu teknik ini ternyata jauh lebih mudah. Apa tekniknya? Pada saat jam 8:30 dapat SMS seperti itu, langsung kita bilang tuh sama HP, dengarkan, saya mau berdoa. Kamu dengarkan P. Dengarkan doa saya. Kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, jangankan besok terjadi tasyakuran, jangankan besok ada degan, jangankan besok cuman ada duren, besok Semarang terjadi tsunami sekalipun, ya Allah, perkenankan saya makan setelah maghrib. Jadi puasa kan kalau begitu, sampai maghrib. Cuma minum aja ya tadi. Demikian pula dengan yang lain. Tantang saja dengan kematian. Ya Allah,
Apalagi saya mau sedekah 200.000 kok males. Sekarang ini 200.000 mau bayar utang, mau bayar apa, mau terjadi tsunami, mau terjadi apa saja, 200.000 bukan milik saya, tapi milik orang miskin. Siap. Berarti membakar semangat itu dengan langsung menantang. Nantang sekalian. Nah, mudah banget. Oke. Siapa yang tidak berani menantang berarti memang belum mau masuk ke sana gitu ya. Ya. Nah, ini ada tantangan satu. Ini dipas-pas ke saja, tapi nggak apa-apa lah. Ada satu lelang mikrofon wireless harga 750.000 untuk kegiatan dakwah di Santren Delik. Dan wireless ini akan selalu kepakai untuk kegiatan. Insya Allah suaranya akan sampai di surga nanti. Ada yang mau mengambil? Ada dua, Pak Ayi sama Pak Patungan Soleh, tidak apa-apa. sama Mas Mubarok, silakan. Sama Mas Andi. 3, 4, silakan nanti berembuk, boleh bareng-bareng. Amalnya sampai sana atau dua sekalian, mungkin buat backup boleh. Terima kasih. Waktunya sudah selesai. Monggo makanannya dimakan dulu sebelum kita berdoa. Kemarin kita sepakat minggu kemarin bahwa setiap nongkrong tobat kita akan berdoa khataman. Betul begitu ya, Tat ya? Dan kemarin sudah kita bagi 30 juz per juz akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu setiap Kamis. Bagi yang belum update untuk masuk, bisa masuk ke grup SC Santren Delik ya. Nanti bisa gabung aja, silahkan. Nanti akan dapat jatah. 30 orang bisa menyelesaikan khatam 30 juz. Berarti kalau ada sampai dengan 60 orang berarti ada 2 kali khatam. Begitu ya. Berikut kelipatannya. Itu. Nah, saya ingin tanya dulu yang kemarin jatah juz pertama, Mas Nanang kalau nggak salah, ada Mas Nanang? Sudah selesai atau belum Mas Nanang? Sudah. Yang kedua barusan selesai. Oh, ngadung di sana itu menyelesaikan. Nah, itulah orang-orang yang ahli surga. Walaupun Namun dekat dengan akhirat, dekat dengan neraka. Yang kedua saya sendiri, alhamdulillah sudah. Yang ketiga kita perlu cek dulu soalnya. Yang ketiga Mas Agung, sudah ya? Terus yang keempat, juz keempat sudah. Yang kelima kemarin siapa jatahnya? Oh, Mas Wowo ya? Mas Wowo sudah. Yang ke-6 Mas Hendi sudah. Yang ke-7 1 minggu, cuman seminggu. Yang ke-7 siapa ya? Yang ke-7 atau mungkin tidak berangkat. Ke-8 sudah. Ke-9 ini karena perlu dicek kita sudah menyelesaikan atau belum. Yang ke-9 mungkin tidak berangkat. 10 11 12. Oh, ini dari orang-orang luar. Oh, oke. Yang ada di sini yang sudah menyelesaikan boleh unjuk jari. Ya, yang silakan yang belum dapat jatah bisa daftar nanti supaya 1 sampai 30 bisa tercover. Jadi pas kita doa khataman mungkin kasih tahu sedikit khasiat yang paling mujarab dari sebuah khataman. Sedikit saja untuk penghubung. Cuman mau membuktikan saja sih, Di beberapa teman kan sudah membuktikan. Siapa yang di sini tidak punya dosa ngacung? Siapa yang di sini dosanya sedikit? Ya kan? Informasi saja. Ternyata kita yang punya ingin rezeki lancar, ingin segera punya istri, segera punya suami, punya ini itu dan sebagainya, berdoa dari dulu, tapi ternyata belum juga terkabul kan kadang sering. Kenapa? Jelas yang menghalang-halangi doa-doa kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Betul? Pertanyaan saya, mau nggak ketika kita berdoa ada yang ngamini, dan yang ngamini adalah hamba-hamba Allah yang tidak punya dosa? Ingin nggak? Siapa itu yang ngamini? Adalah malaikat. Nggak ada istilahnya malaikat punya dosa, nggak ada istilahnya malaikat Bandungan, nggak ada sih Israel sana. Nah, ternyata orang yang rutin baca Al-Quran, maka saya pancing di sini, siapa saja yang kepingin 1 minggu 1 juz, berarti 1 harinya cuma 1 halaman, itu saja kalau mau. Nah, habis itu langsung berdoa, maka doanya diamini oleh 40.000 malaikat. Oleh 40.000 malaikat. Dan malaikat nggak punya dosa. Maka seusai berdoa bilang demikian, ya Allah, kalau memang
doa-doa saya terhalang oleh dosa-dosa saya. Itu wajar, memang saya banyak dosa. Tapi di belakang saya ya Allah, dan malaikat yang mengamini doa-doa saya. Dan malaikat tidak punya dosa, sehingga benar sampai kepada hadirat Allah. Amin. Itu. Yang sudah kemarin kan sudah saya ceritakan tentang ini, yang orang Batang itu dia mengamalkan ini, ternyata toko yang baru saja kebakaran, toko yang baru saja di sebuah pasar, dia punya pasar baru saja kebakaran, saya simpelkan ceritanya, baru saja kebakaran, itu memang berdatangan orang-orang baru, dia bilang, Pak, harus karuan, apa mungkin ya pas aku ngomongin itu, terus lebar maca Quran, terus aku ngomong ke sama malaikat anggurin, amin, pakai serban tuh, amin. Yo enggak, kalau malaikat mengamini itu enggak gitu. Malaikat mengamini itu artinya mengiyakan apa hajat kita. Ya kalau ente jualan, saya tanya, yang berdatangan itu kan toko baru saja kebakaran, lalu dibuka kembali oleh Cinanya, kamu suruh nunggu. Orang-orangnya itu pelanggan atau bagaimana? Ya itu orang-orang baru. Boleh jadi kita tahu bahwa yang namanya malaikat itu bisa bertransformasi sesuai yang Allah kehendaki menjadi apapun, betul? Boleh jadi itulah para malaikat yang mengamini orang yang membaca Quran. Kan? Maka silahkan. Siapa saja yang nanti kepingin daftar ke juz berapa dan sebagainya, saya setengah juz kok, saya setengah juz, saya seperempat juz, saya membut juz, Ya, pendaftaran bisa di BBM, tapi selanjutnya nanti langsung aja masuk ke Facebook Santri Delik, ketik aja di di tagline-nya saya juz sekian. Nanti akan terurut yang sudah ada, berarti hindari kalau itu sudah sampai 30 juz, double lagi nggak apa-apa. Nanti supaya ada banyak. Yang tidak boleh adalah daftar juz 31. Ya, itu yang tidak boleh. Habis ini kita langsung berdoa. Walaupun kita di sini hanya sekitar 150 orang, tapi ingat ada 40.000 malaikat yang akan mengamini, sehingga serius, jangan sampai setiap Kamis tidak datang, karena bisa jadi di rumah tidak ada malaikat sebanyak itu. Mungkin ngumpul di sini, jika ini 30 juz, besok ada beberapa kali, mungkin akan lebih hikmat lagi. Begitu ya Tat ya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami ya Allah, dan terutama orang tua kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah, dan terutama orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Min ibadikas shalihin, menjadi hamba-hambamu yang semakin hari semakin menjadi orang yang baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Betapapun jeleknya kami di masa lalu, kami adalah manusia yang secara fitrah kepingin menjadi orang yang baik ya Allah, kepingin menjadi orang yang baik. Lunakkan hati kami untuk menerima kebaikan ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini ya Allah, yang menghadapmu ya Allah. Kami berdoa berarti menghadap kepada Zat yang menciptakan kami dan mengatur kapan kami mati ya Allah, mengatur rezeki kami ya Allah. Oleh karena itu perkenankan kami berdoa dengan sungguh-sungguh ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami ya Allah yang hadir di sini ya Allah, min ibadikal maghfurin, menjadi hamba-hambamu ya Allah yang kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampuni keburukan-keburukan kami di masa lalu, dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak, dosa yang pernah kami lakukan dengan terang-terangan maupun rahasia, dosa yang pernah kami lakukan saat sendiri atau dengan seseorang,
dosa-dosa yang membuat kami hina, dosa-dosa yang membuat kami rendah ya Allah. Allah satu-satunya yang paling paham terhadap apapun yang pernah kami lakukan, kelakuan yang sebenar-benarnya pernah kami lakukan saat sendiri, saat tidak ada orang. Allah yang paling paham, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang memberikan nikmat kepada kami, tapi nikmat itu kami gunakan untuk bermaksiat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, nyata-nyata kami masih diberikan kehidupan dan Engkau masih berkenan mengampuni, maka detik ini ya Allah, ampuni dosa kami, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa mata, dosa alat kelamin, dosa apa saja yang bukan hak kami masuk ke dalam perut kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami benar-benar tidak tahu ya Allah kapan Engkau mengambil nyawa kami, tapi yang pasti ya Allah, detik ini kami berdoa, ampuni dosa-dosa kami sebelum Engkau ambil nyawa kami. Kami tidak tahu di bumi mana hendak Engkau mengambil nyawa kami. Kami berpisah dengan keluarga kami. Nyata-nyata tidak jaminan kami yang masih muda ini matinya nanti-nanti. Bukan jaminan ya Allah. Nyata-nyata banyak ada dari teman kami yang masih semuda kami, bahkan lebih muda dari kami, yang Engkau ambil nyawanya tanpa sadar. Engkau tahu ya Allah, ya detik ini pula ya Allah, dengan kesungguhan hati, ampuni dosa-dosa kami sebelum Engkau ambil nyawa kami. Kami tidak tahu apakah mungkin tahun depan, bulan depan, atau mungkin nyawa kami tidak sampai besok sore ya Allah. Yang pasti detik ini ya Allah, tidak ada yang menjamin keinginan-keinginan kami tercapai, karena bisa dihentikan oleh kematian yang bisa datang kapan saja. Oleh karena itu detik ini ya Allah, sungguh-sungguh kami memohon ampun. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni masa-masa kelam kami di masa lalu ya Allah. Ampuni masa-masa kelam kami di masa lalu ya Allah. Dosa-dosa kami yang sangat rahasia, dosa-dosa yang kami lakukan saat sendiri atau dengan seseorang, dosa-dosa hina yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni, ampuni ya. Ampuni ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya kami berbuat zalim untuk diri kami sendiri, masa lalu kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ja'alna, jadikan sebelum hari kematian kami Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami Allah, dan sebelum hari kematian kami Allah, detik ini kami benar-benar berdoa, beri kami kesempatan sebelum hari kematian kami bisa membahagiakan orang tua, kami bisa membahagiakan orang tua, menembus kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua, berterima kasih atas jasa-jasa orang tua ya Allah. Beri kami kesempatan sebelum Engkau pisahkan kami dengan orang tua kami ya Allah, kami bisa membahagiakan mereka, mengangkat derajat mereka, menyenangkan, membahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Silahkan berdoa sendiri untuk orang tua masing-masing. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Allah, Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami ya Allah ya Rahman, yang masih Engkau beri kesempatan hidup di dunia ini,
berikan kehidupan kami kehidupan yang layak Engkau titipi rezeki halalan, rezeki yang halal, rezeki mubarakan, rezeki yang berkah, rezeki wasian, rezeki yang berlimpah, rezeki yang mudah, rezeki yang berlimpah. Usaha kami Engkau lancarkan, dagang kami Engkau lancarkan, segala bentuk usaha kami tentang rezeki Engkau permudah ya Allah, yang sulit Engkau permudah ya Allah, yang kecil Engkau perbesar rezeki kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah 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 ya Allah ya Razzaq, Allah yang mengatur rezeki kami detik ini benar-benar sungguh-sungguh menghadap kepada Engkau yang mengatur rezeki. Mudahkan rezeki kami, mudahkan siapapun yang mengamini doa kami ini ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, mudahkan rezekinya, berkahkan halal kami ya Allah ya Rahman. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hambamu yang Engkau kabulkan doa-doa kami setelah kami menghatamkan Al-Quran. Kabulkan doa-doa kami. Silahkan berdoa sendiri-sendiri untuk hajat dan urusan masing-masing. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk hajat apa saja, tentang masa depan, tentang hal sulit, tentang hal berat selama ini, tentang kesulitan, tentang keberatan selama ini, tentang sesuatu atau tentang seseorang. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa untuk urusan masing-masing. Saat kita doa sendiri boleh jadi Allah tidak mengabulkan, namun karena barang-barang seperti ini Allah benar-benar mengabulkan, maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa untuk urusan masing-masing. Silakan. Doalah dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu atau tentang seseorang yang selama ini sulit, yang selama ini berat, agar Allah mempermudah, agar Allah memperingan. Allah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله. Kami pun berdoa ya Allah untuk pesantren ini, Engkau perluas kemanfaatannya ya Allah, Engkau perluas kemanfaatannya ya Allah, Engkau perbesar kemanfaatannya ya Allah, Engkau jadikan pembangunannya sesegera mungkin, dibangun dengan berkah, dibangun dengan mudah, dibangun dengan berkah. Allah segera jadikan masjid di pesantren ini Allah menjadi masjid yang itu merupakan tinggalan kami semua ya Allah. Boleh jadi banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu dan Engkau tidak mengampuni. Maka sebab itu ya Allah, izinkan kami beramal soleh membangun masjid, agar dengan ini dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Amin. Semoga apa yang kami bangun di pesantren ini ya Allah merupakan prasasti kami, amal soleh kami yang sejak hari ini sampai saat kami tua, bahkan ketika kami tiada, pesantren ini masih berjalan menjadi amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata wal umrata wal umrata wal umrata baitikal haram wal umrata baitikal haram wal umrata baitikal haram wal umrata baitikal haram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum bersedekah, mungkin ada satu hal yang penting khusus untuk mbak-mbak. Apakah di akhirat ada bidadara ataukah tidak? Yang jelas Allah lebih tahu bagaimana memberikan kenikmatan bagi siapa saja yang bisa bantu setir. Yang pasti yang lebih nikmat dari itu Allah lebih tahu. Soal itu seperti apa adalah Allah yang paling tahu. Oleh karena itu, mas-mas juga yang ada di sini dan sebagainya, mari kita gandeng doa kita tadi, dengan bersedekah yang semoga dengan sedekah kita apa-apa yang semestinya doa kita tidak terkabul menjadi terkabul sebab kita gandeng dengan bersedekah. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada belakang kan belakang. Semoga sedekah kita semuanya benar-benar membawakan kemanfaatan untuk kehidupan kita di dunia. Semakin berkah, semakin mudah yang belum punya jodoh segera direncanakan oleh Allah mendapatkan jodoh yang solihah. Yang cewek-cewek juga semoga mendapatkan seorang jodoh yang benar-benar soleh, menjadi imam, mengajarin tentang kebaikan yang membuat hidup semakin berkah. Ini mama yang sedang punya hutang semoga segera dilunaskan. Kalau kali ini kok keras banget itu, Masya Allah, semoga benar-benar dilunaskan. Silahkan yang khusus tentang masalah hutang, kalau hari Senin buka Jawa Pos, saya nulis tentang bagaimana cara melunasi hutang. Di hari Senin buka Jawa Pos, seret saya nulis di Jawa Pos tentang bagaimana melunasi hutang. Karena itu silahkan itu ya, nanti Jateng Pos ya, maaf, Jateng Pos bukan Jateng Pos dibuka di kolom pesantren Delik. Yang Mas Iwan itu di hari Jumat, kalau saya yang di hari Senin itu, kalau saya tentang khusus tentang bagaimana cara simpel melunasi hutang ala Nabi. Jadi insya Allah semoga itu tips-tips dari sekian banyak pengalaman di Purwokerto, di Banjar, di Kudus dan sebagainya yang bisa melunasi hutang dengan cara A. Seperti apa? Baca sendiri-sendiri. Mari kita Fatihah sekali lagi. Semoga apapun yang hadir di sini, siapapun yang hadir di sini mendapatkan kebaikan dan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Untuk minggu depan, Kamis depan, kita akan mulai jam 8 berapa? Seperempat ya, jam 8 seperempat, dan kita akan tutup dengan doa khataman. Ada 40.000 malaikat yang akan mendoakan, sehingga jangan sampai tidak datang, apalagi datang sendiri. Jadi datangnya bareng-bareng. Yang belum punya jodoh, kita akan doa di minggu depan sekalian. Yang masih punya hutang segera dilunaskan, yang ordernya masih macet dilancarkan, diperbanyak, yang mau membuka bisnis dan sebagainya dipermudah, yang mau lulus kuliah segera diluluskan. Sepakat ya, minggu depan kita akan rame-rame bareng-bareng. Silakan mendaftar untuk tetap ikut membaca. Mau 1 juz, mau setengah juz, bisa bagi-bagi. Silakan. Oh ya, yang pengen nulis MP3 menjadi buku, saya kasih MP3-nya walaupun 1 bab, silahkan ngacung. Oh, nggak usah ngacung, guys, datang saja ke saya, nanti saya tulis pin BB-nya, terus langsung saya kirimkan MP3-nya. Cuman pendek-pendek, paling sekitar 10 lembar, tak bagi-bagi. 10 lembar, nggak sampai 10 lembar, malah ada yang cuma 5 lembar gitu. Kalau ditulis itu MP3 pendek, paling durasi 1/4 jam, 30 menit dan sebagainya, nanti tak kasihkan, biar itu jadi amal soleh panjenengan. Oke?
siapa saja yang mau nanti langsung ketemu sama saya kalau yang Baik, mungkin itu Mas Sindi mungkin bisa mendata tadi yang saudara. Kita doakan supaya dimudahkan di dunia dan akhirat, dimudahkan juga segala sesuatunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mendata yang sedekah tadi. Yang pertama untuk kebutuhan untuk nongkrong obat. Yang masih punya tadi siapa? Maaf. Pak Arif ya. Oh ya, ini acara sudah selesai ya, jadi silahkan bersantai. Terus ini mohon untuk membersihkan sampah ya, minimal di meja masing-masing.